Ya, shalom shalom semuanya, saat malam, shalom, haleluya. Puji Tuhan ya, kita malam ini ketemu lagi dalam fellowship satu jiwa. Saya percaya malam ini kita datang dengan satu kerinduan untuk bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan ya, kita mengalami hadirat Tuhan. Dan kita selesai acara ini, kita bisa dipuaskan ya. Dipuaskan karena apa? Karena kita mengalami Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya. Saudara bisa bergabung malam ini bersama-sama di Fellowship Satu Jiwa. Kerinduan saya, kita hadir malam ini, kita bersama-sama kumpul malam ini. Bukan rutinitas, tapi karena satu kerinduan kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Kita bisa bertemu, kita di sini bisa saling sharing, mendukung, mendoakan, mensupport, ya kan? Sehingga kita di tengah kondisi yang nggak mudah hari-hari ini kita tetap kuat ya, kita tetap bisa survive, kita tetap bisa bertahan ya, dan akhirnya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan ya, karena kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Amin. Ya, malam ini saya mau menyapa dulu nih. Kita udah lama nggak ketemu ya, udah seminggu rasanya lama ya, karena kita kita itu satu hati ya. Jadi kalau kalau nggak ketemu, kalau kita sayang, kita punya anak, punya cucu, sehari nggak ketemu aja kayaknya lama ya kan? Apalagi satu minggu, waduh lama sekali. Haleluya. Ada bersama kita ya di ruang Zoom ini. Saya akan sapa dulu, ada Ibu Sulia. Shalom Bu Sulia. Ada Tante Cunlan, salam Tante ya. Ada Pak Hadi, salam Pak Hadi. Pak Hari, salam Pak Hari. Ada Cirina, salam Cirina. Ada Ibu Liwa, salam. Ada Tante Lili, ada Cilili juga ya. Ini nama Lili ada banyak ya, kayak nama saya tuh nama pasaran ya. Nama sejuta sejuta umat katanya, nama Rudi itu kan. Haleluya ya. Tapi jadi terkenal Saudara ya. Haleluya. Ada juga Ibu Setiawati, shalom Bu Setiawati. Wah, rambutnya baru nih, tambah seger hari ini. Haleluya ya. Ada Ci Alin ya, ada Pak Akim juga ya, ada Lisa, ada Elia ya, ada Pak Mul, ada yang lain-lain ya. Ya, kalau sebutin kayaknya bisa 2 menit nggak selesai-selesai, akhirnya satu jiwanya selesai ya. Jadi beberapa yang saya panggil ya, tetap semangat terus ya. Juga buat saudara-saudara yang ada di ruang Facebook atau di apa di YouTube ya. Selamat bergabung bersama kita semuanya di Fellowship Satu Jiwa ya, Jumat hari ini. Biarlah setiap kita malam ini boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk masuk dalam doa pujian penyembahan? Amin. Yang siap boleh lambaikan tangannya. Ya, itu sebagai tanda kita siap semuanya ya. Saya undang Pastor Victor untuk pimpin dalam doa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Yuk, sebelum kita mulai ibadah satu jiwa, kita akan buka dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kami hadir di ibadah satu jiwa malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang memberkati kami semua Tuhan Yesus. Berapapun kami yang hadir Tuhan. Sekalipun kami pun beribadah, berkumpul secara online. Abah ya Bapak Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu akan tetap ada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa biar kemurahan Tuhan turun atas kami semua Tuhan Yesus. Biar malam hari ini pujian penyembahan kami menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan bila malam hari ini juga kami mendengar sedikit kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Rudi, Tuhan Yesus Kau yang berkati hamba-Mu ini, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini, Abah ya Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami semua yang mendengarkan, biar kami duduk diam seperti seorang murid Tuhan Yesus mendengar firman-Mu, Abah ya Bapa. Kau yang memberkati setiap jaringan yang dipakai juga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat wifi, buat paket data, buat peralatan kami, handphone, laptop, komputer, apapun yang kami pergunakan, Kau yang berkati supaya semua berjalan dengan baik, Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus beracara malam hari ini, Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Setiap kami yang hadir akan disegarkan, akan dipenuhi dengan limpah, dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, biar rekan-rekan kami juga yang belum hadir, Tuhan yang akan pertibakan dengan
sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Mari kita satukan hati kita untuk kita lebih lagi boleh masuk hadirat Tuhan. Biar kita sama-sama boleh merasakan lawatan Tuhan malam hari ini. Kita percaya ya, apa yang kita lakukan malam hari ini bukan rutinitas, bukan ikut-ikutan, tapi kita semua mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daunmu erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih lagi erat dalam pelukan-Mu, bawa daunmu erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah. Kita ulang lagi dari pertama. Saat indah, saat indah hati Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daunmu erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan Bapa, kekudusan
Nikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Anugerah hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat Yesus. Setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Keputusan-Mu Bapa, peduliku Yesus dan Tuhan, kami rindu selalu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih. Anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Haleluya Tuhan. Terus Tuhan curahkan Tuhan hadirat-Mu, biar kami boleh merasakan kebaikan-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus.
Terus nikmati hadiratnya, terus nikmati lawatan Tuhan malam hari ini. Percaya malam hari ini mujizat kesembuhan akan terjadi. Akan ada sorak-sorai kemenangan, akan ada sorak-sorai kemenangan malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, kami sungguh percaya Kau hadir Tuhan di setiap rumah Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas malam hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Thank you buat Christine dan Indra yang memimpin dalam pujian penyembahan. Suara saya bisa didengar dengan baik? Oke ya. Ini memang ada beberapa gangguan teknis dari tadi. Speakernya sempat mati dan sebagainya ya. Jadi kalau ada mungkin gangguan, saudara bisa tolong kasih informasi ya.
Maksudnya saya pikir semua baik-baik, udah ngomong panjang lebar, ternyata saudara nggak dengar ya kan? Aduh, itu paling paling sangat apa membuat kita itu shock ya. Oke, kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Di seri yang berikutnya ini saya akan coba banyak kupas tentang dunia kerja ya. Karena saya pikir ini sesuatu juga yang penting buat setiap kita anak-anak Tuhan. Karena saya percaya setiap kita siapapun pasti akan terlibat dalam dunia kerja ya, baik yang bekerja sebagai karir atau yang bekerja sebagai bisnismen. Jadi setiap kita pasti akan bersinggungan dalam hidup ini dengan dunia kerja ya. Jadi ini sesuatu yang penting dan ada baiknya kita belajar malam ini untuk bahas tentang seri ini. Dan hari ini temanya tentang karakter Yusuf ya. Saya percaya saudara sudah sering dengar tentang kisah Yusuf. Itu orang yang menurut saya orang yang luar biasa yang kita bisa banyak belajar dari kehidupan dia. Kalau sudah perhatikan bagaimana basic dasarnya dari kehidupan Yusuf, Yusuf itu adalah orang yang boleh dikatakan tadinya itu semua serba enak. Dia anak yang dimanja, dia anak yang boleh dikatakan anak emas lah mungkin ya. Dia dipakein sama bapaknya itu jubah yang maha indah ya. Dia orang yang mungkin mendapatkan perlakuan khusus karena disayang oleh ayahnya yaitu Yakub. Tapi tiba-tiba semuanya berubah drastis dalam seketika ya. Dia tiba-tiba menjadi orang yang dijual sebagai budak. Tapi kita melihat sejarah kehidupan Yusuf, dia orang yang terbuang, dia orang yang tadinya teraniaya, dia orang yang terpuruk, tiba-tiba Tuhan angkat begitu rupa ya. Sehingga dalam semua musim kehidupan Yusuf, saudara bisa melihat ada satu peningkatan dalam karirnya, dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun dia tadinya sebagai seorang budak di rumah Potifar, tapi tiba-tiba dia menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar untuk menghandle semua apa yang dipunyai oleh Potifar. Jadi dia naik level yang cukup tinggi. Dan setelah dia dimasukkan ke dalam penjara, dia sebagai seorang tahanan pun dia mendapat kasih karunia Tuhan, dia dipercaya lagi menjadi tangan kanannya, ya, kepala dari penjara. Jadi karirnya pun naik di situ, sekalipun dia dalam kondisi yang sulit, ya. Dan akhirnya sebagai seorang buangan di Mesir, Yusuf diangkat menjadi perdana menteri. Jadi kehidupan Yusuf ini sekalipun dia mengalami banyak kesulitan-kesulitan, tapi satu sisi yang kita bisa belajar, dia bisa dimanapun kondisinya, dia bisa mencapai top level, ya, dia bisa mencapai posisi yang puncak dalam karirnya. Nah ini yang kita harus belajar dari Yusuf, ya. Dan dari Yusuf pun saya mau katakan buat saudara, siapapun kita, ya, Tuhan bisa pakai saudara, ya. Tuhan bisa angkat saudara setinggi-tingginya. Jadi apapun keadaan saudara saat ini, posisi saudara dimanapun, saya mau ngomong tetap semangat ya. Dalam Tuhan, saudara bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Langsung kita akan belajar, ada banyak karakter sebetulnya dari kehidupan Yusuf ya. Saya katakan Yusuf itu punya karakter yang kuat, karena kalau saudara perhatikan, suatu kali Yusuf pernah digoda oleh istri Potifar, tapi Yusuf tetap tidak melakukan dosa. Yusuf ngomong bahwa sekalipun gak ada orang yang lihat, di hadapan Tuhan itu adalah satu kejahatan yang besar, dosa yang besar. Jadi ini orang yang punya karakter itu seperti itu. Hidupnya bukan ditentukan oleh kondisi, ya. Dimanapun kondisi dia, sekalipun gak ada yang lihat, orang ini tetap pegang prinsip kebenaran. Karena di hadapan dia, orang yang punya karakter, seluruh kehidupannya itu bicara tentang dia dengan Tuhan, ya. Jadi dari Yusuf kita akan lihat karakter-karakter apa yang kita bisa belajar supaya dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha bisnis kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik, ya. Kita lihat langsung di Kejadian 39, kita akan melihat satu sisi dari kehidupan Yusuf waktu Yusuf ada di rumah Potifar, ya, di Kejadian 39. Saudara buka sama-sama, saudara mungkin bisa catat, boleh ya, untuk saudara bisa sama-sama nanti di renungkan lagi ya firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa menjadi satu rema dalam kehidupan kita.
Kejadian 39 ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, ya. Jadi Potifar ini adalah seorang pegawai istana. Tapi bukan cuma pegawai istana biasa, dia itu kepala pengawal raja. Jadi posisinya ini adalah posisi yang boleh dikatakan posisi yang nggak sembarangan, ya. Dia mungkin kalau zaman sekarang dia ibarat mungkin menteri atau pejabat tinggi lah, ya. Jadi satu jabatan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Potifar membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, perhatikan, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, penyertaan Tuhan itu penting, sangat penting. Saudara kalau mau berhasil, saudara harus mengandalkan Tuhan. Ini penting. Tapi dari Yusuf kita akan belajar juga ada hal yang kita bisa belajar dari sisi Yusuf sebagai manusia, ya. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ya. Di segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu yang dilakukan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Ini luar biasa. Saudara dan saya harus mencapai level ini. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini luar biasa. Ya, Yusuf ini menurut saya ini, aduh, dahsyat sekali ya. Apa saja yang dibuatnya, Tuhan buat berhasil. Saudara pengen sampai level itu enggak? Pasti semua pengen sampai level itu. Jadi kalau kita mungkin bisnis, kita cuma mungkin jualan cilok di pinggir jalan. Kalau Tuhan sertai, Tuhan bisa buat berhasil, jadi luar biasa, ya kan? Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan bisa buat berhasil. Ini luar biasa. Yusuf mengalami fase seperti itu. Nah, di sini kita belajar dari kehidupan Yusuf, satu karakter yang penting yang kita miliki. Bahwa dalam kehidupan Yusuf, yang membedakan Yusuf dari mungkin budak-budak yang lain adalah Yusuf itu melakukan apa saja, itu berhasil. Mungkin Yusuf cuma bikin mendoan aja, itu bisa sukses, ya kan? Mungkin Yusuf cuma ngelakuin sesuatu yang kecil pun, itu bisa sukses. Ini yang membedakan Yusuf dari orang-orang yang lain. Dan apa yang dilakukan Yusuf itu membuat perbedaan. Orang bisa melihat itu. Jadi kalau saudara pengen berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya, saudara harus bisa tampil beda. Bikin sesuatu yang orang lain mungkin nggak bisa, kok saudara bisa. Ya, ini adalah kuasa yang membedakan. Ini yang kita harus belajar dari kehidupan Yusuf, ya. Kita harus belajar bahwa dalam hidup ini kita harus punya prinsip melakukan yang the best, yang terbaik. Jadi kalau kita kerja, kita harus punya prinsip apa yang kita kerjakan itu harus lebih baik dari yang lain. Do the best lah istilahnya, ya. Di Kolose 3 ayat 23 jelas mengatakan kalau apapun kita lakukan, kita harus lakukan prinsipnya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, nggak sembarangan. Nah ini yang kita harus miliki. Banyak orang kalau ketemu sama saya kerja, misalkan mau ngelamar kerja, interview, ngobrol, kamu kerja mau apa? Tujuannya apa? Ya daripada nganggur lah, ya buat iseng-iseng, buat ngisi waktu. Ya memang udah lulus kuliah harus kerja cari duit, ya kan? Buat cari pengalaman. Lah, ini sesuatu yang meragukan, ya. Kita harus belajar dari kisah Yusuf ini. Karakter yang penting yang kita bisa belajar adalah Yusuf itu berusaha dalam apapun dilakukannya, dia harus melakukan yang do the best. Nggak cuma ya iseng-iseng lah, ya daripada nganggur lah, ya cari pengalaman. Dia harus lakukan yang terbaik. Saudara dan saya harus belajar untuk lakukan yang terbaik. Sekalipun mungkin kalau di struktur ya, ini maaf saya nggak mendiskreditkan ya satu jabatan, tapi kalau dalam struktur organisasi biasanya kan di atas tuh ada direktur atau owner, bos, nanti ada di bawahnya kepala bagian, sampai mungkin di paling bawah mungkin ada bagian kebersihan ya kan, office boy, supir ya. Tapi saya bukan ngomong bahwa itu adalah yang
jabatan yang hina, enggak ya, semua sama. Cuma ini secara struktur aja. Nah, kalaupun kita mungkin jabatan cuma sekedar office boy, tapi kalau saudara lakukan yang terbaik di situ, saya percaya itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Yaitu itu kunci yang membuat kita kadang bisa berhasil. Ya, kalau saudara pengen sukses, saudara harus bikin satu perbedaan. Saudara bisa jual toko, sama jual toko. Sebelah saudara jual toko yang sama. Tapi kalau mau sukses, bikin sesuatu yang berbeda yang orang lain mungkin nggak miliki. Dan dari Yusuf kita belajar, kita lakukan yang terbaik. Office boy sekalipun di office ya, dia suruh bikin kopi, lakukan bikin kopi yang terbaik buat bosnya, ya kan? Nggak asal-asalan. Do the best. Itu karakter Yusuf yang saya perhatikan. Terus di ayat yang ke-6 dikatakan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia, yaitu Potifar, tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau itu istrinya, kata Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf itu dipercaya oleh tuannya Potifar untuk pegang segala sesuatu yang dimiliki oleh Potifar. Saya perhatikan ya, Potifar itu pada waktu itu tuh pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Dan hartanya, asetnya itu bukan cuma yang ada di rumah. Dikatakan di situ di ladang, di ayat 5 ya, di ladang juga diserahkan kepada Yusuf. Jadi ini mungkin gambaran kalau zaman sekarang mungkin Potifar itu konglomerat lah. Dia punya uang yang cukup banyak, dia punya usaha yang banyak, semua diserahkan kepada Yusuf. Jadi Yusuf itu punya posisi yang wah, itu luar biasa ya. Mungkin kalau sekarang presiden direktur mungkin gitu kan, atau mungkin manajer gitu. Dia jabatannya itu luar biasa. Itu posisi dari Yusuf ya. Dan dikatakan waktu itu Yusuf itu digoda oleh istri dari Potifar ya. Dia digoda oleh istri dari Potifar. Dan di sini kita belajar bahwa dalam hidup ini siapapun kita ya pasti ada ujian-ujian dalam seluruh sisi kehidupan kita. Waktu Yusuf jadi seorang budak, masih jadi budak ya, dia mengalami proses juga dibentuk di situ. Tapi setelah dia menjadi seorang presiden direktur, dia menjadi seorang manajer, bukan berarti masalah selesai. Istri Potifar menjadi satu batu ujian juga buat kehidupan Yusuf. Ya, jadi dalam hidup ini Tuhan mau ajarkan kita, siapapun kita di posisi manapun saudara, jangan pernah lari dari masalah. Karena di semua sisi kehidupan kita pasti ada prosesnya masing-masing. Ya, hadapin proses itu, jangan pernah lari dari masalah. Dan waktu digoda oleh si Potifar itu, Yusuf ngomong bahwa dengan bantuanku ya, tuanku itu nggak lagi mengatur apapun, semua telah diserahkan pada kekuasaanku, tapi cuma satu yang nggak boleh, yaitu adalah istri dia, istri dari Potifar. Jadi Yusuf ini punya karakter yang kita bisa belajar, bahwa Yusuf itu tahu benar job desk-nya ya. Dia tahu betul bagian dalam hidupnya. Dia tahu betul apa yang harus jadi fokus dalam hidupnya. Ini Yusuf. Makanya kita penting dalam kita meniti karir, bisnis, apapun itu. Ya seringkali kan kita kan banyak fokus ke orang lain. Ngomongin orang lain di sekitar, wah itu kalau saya jadi dia, posisi di dia saya pasti lebih hebat, saya pasti gini. Oh ada orang yang berhasil, kita ngomongin. Kita fokusnya dengan orang-orang sekitar kita ngomongin bos kita, ngomongin bawahan kita, ngomongin relasi bisnis kita, banyak kan fokus di luar. Tapi kita belajar hari ini dari Yusuf ngerti benar apa yang jadi bagian dia. Dia tahu bagian dia adalah dia ngurus apa yang dipercayakan oleh Potifar,
istrinya itu enggak, bukan bagian dia. Dia tahu persis bagian apa yang harus dia lakukan. Itu Yusuf. Jadi penting dalam hidup ini, dalam kita membangun ya karir kita, bisnis kita harus tahu bagian kita itu apa, panggilan kita itu apa. Karena saya percaya setiap kita itu punya panggilan masing-masing ya. Setiap kita itu punya apa ya? Punya job desk-nya masing-masing ya. Seperti Rasul Paulus tahu persis panggilan dia adalah untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi. Sekalipun dia dipakai Tuhan luar biasa ya di tengah-tengah orang Yahudi, tapi dia nggak ambil bagian itu karena panggilan dia adalah buat orang-orang di luar Yahudi. Saudara juga harus tahu panggilan itu ya. Kita lihat ada orang lain yang sukses usaha sesuatu. Kita pikir, enak ya usaha itu. Kita mau coba, kita ikut-ikutan, belum tentu juga saudara bisa sukses, ya kan? Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan panggilan kita, saya percaya disitulah kita akan mengalami satu proses untuk kita bisa semakin maju. Kalau saudara bukan mungkin bagiannya di sales, ya jangan dipaksa di sales. Nanti saudara tambah stres, saudara pun gak akan bisa maksimal di situ. Karena itu bukan panggilan saudara, itu bukan job desk-nya saudara. Makanya untuk kita bisa maju, kita harus tahu apa bagian kita. Ya, fokus dengan apa yang kita ada, apa yang menjadi bagian kita, bukan yang bukan bagian kita. Makanya penting, saudara harus temukan itu. Temukan panggilan saudara. Kalau saudara yang kerja, saudara juga harus tahu, kira-kira kalau saya kerja itu cocoknya apa ya? Bagian apa kira-kira? Ya, saya kadang lihat kayak Bunda Teresa itu saya seneng ya. Saya salah satu tokoh yang saya sangat boleh dikatakan menjadi inspirasi itu salah satunya Bunda Teresa. Ya, kalau saya lihat kehidupan dia itu, waduh, Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, tapi waktu saya lihat bagaimana kehidupan dia, waktu dia melayani orang-orang yang terhilang, orang-orang yang paling papa di antara yang papa, ya dia tinggal bersama-sama orang yang sakit kusta, yang terbuang, dia ngurusin waktu orang yang sakit dan sebagainya. Saya pikir, aduh, saya kayaknya nggak bisa loh di situ. Jadi kadang kita kan lihat orang kan suksesnya kan, pengen kayak gini, enak gitu kan. Tapi kita nggak tahu prosesnya orang itu bisa seperti itu, belum tentu kita sanggup, ya kan? Makanya jangan pernah pengen jadi orang lain lah, ya. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Kalau kita lihat orang sukses, oke, itu menjadi semangat buat kita, menjadi inspirasi. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seperti orang itu. Karena saya yakin setiap orang punya panggilan masing-masing, ya. Temukan panggilan saudara. Terus di ayat yang ke-10 dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, ya, dari hari ke hari loh di situ. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, dari hari ke hari. Berarti ini sering nih, berkali-kali ya. Istri Potifar ini bujuk Yusuf untuk bikin dosa di hadapan Tuhan, ya. Tetapi Yusuf nggak mau, ya. Dia nggak mau melakukan apa yang menjadi keinginan dari istri Potifar itu. Nah, ini karakter yang penting juga yang kita bisa belajar dari Yusuf. Bahwa Yusuf itu punya karakter penguasaan diri yang baik. Ya, dia nggak gampang terbawa dengan bujukan maut lah istilahnya dari istri Potifar itu. Walaupun itu satu tawaran yang sangat menarik buat seorang pria. Saya yakin Yusuf itu normal loh. Yusuf tuh buktinya punya istri, punya anak, ya kan, Manase, ya kan, Efraim, ya kan. Jadi ini suatu hal yang secara manusia saya pikir juga nggak mudah. Jangan saudara lihat tulisan di sini, mungkin ayat di sini kayaknya gampang sekali. Kenyataannya mungkin nggak semudah itu. Yusuf sebagai lelaki tulen menghadapi godaan istri Potifar berkali-kali itu kayaknya juga nggak semudah itu. Tapi kita melihat bahwa Yusuf itu punya karakter yang luar biasa. Dia punya penguasaan diri, ya. Penguasaan diri itu saya ibaratkan seperti rem lah. Saya pernah sharingkan ini, ya kan? Seperti rem. Saudara punya mobil yang bagus kayak apa, ya? Untuk saudara bisa mencapai tujuan, saudara bukan cuma perlu gas mobil itu. Gas itu penting supaya mobil itu bisa maju, ya kan? Tapi mobil itu untuk mencapai tujuan harus punya rem juga. Kalau mobil nggak ada remnya, itu bisa fatal, ya kan? Bisa hancur tabrakan. Banyak orang yang hidupnya bukan karena dia kurang hebat, kurang pinter, kurang relasi, ya.
Tapi karena apa? Dia nggak punya penguasaan diri. Sehingga hancur semuanya. Saya punya seorang teman yang sebetulnya dia itu udah cukup sukses di kota Bandung. Tapi waktu dia ditawarin bisnis di luar kota yang menggiurkan dari teman-teman yang lain, dia tertarik, dia coba tanamkan modal di sana, ya, dia invest di sana, di sini, dia lakukan banyak hal. Justru terakhir semuanya habis dan akhirnya bisnis yang di Bandung pun terpengaruh, jadi hancur semuanya. Kenapa? Dia nggak bisa menguasai diri, saya perhatikan, ya kan? Dia melihat banyak hal yang menarik, seperti di Spotify sesuatu yang menarik kan buat pria kan. Wah asik ya, wah kalau ini, wah gue bisa cepet kaya, wah gue bisa langsung bisa beli mobil, wah tertarik. Akhirnya remnya lupa direm dan akhirnya hancur berantakan. Jangan kayak Simpson. Simpson tuh punya karunia yang dahsyat, ya. Satu orang Simpson bisa kalahkan ribuan orang Filistin seorang diri. Ini luar biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi Simpson hancur karena dia nggak punya karakter yang baik, ya. Karunia sehebat apapun kalau nggak diimbangi karakter itu bahaya, ya. Simpson nggak punya karakter yang baik, yaitu penguasaan diri. Dia lemah terhadap wanita. Dia kalah dari Delilah. Akhirnya hidupnya juga hancur. Tragis, ya. Saudara belajar bahwa setiap kita itu punya kelemahan, siapapun kita. Saya pernah ketemu seorang, ya, yang bekerja. Dia kelemahannya itu sering nunda apa-apa ditunda, ya. Senang nunda. Akhirnya apa? Pekerjaannya kacau balau karena senang menunda. Nah, kita harus tahu apa yang jadi kelemahan kita. Kelemahan itu yang harus kita siapkan rem, ya, sehingga kita nggak kebablasan di situ. Saya nggak tahu apa kelemahan saudara, tapi kalau saudara mau berhasil, saudara harus bisa menguasai diri terhadap apa yang menjadi kelemahan saudara. Nah, ini yang penting yang kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, ya. Terus di ayat yang ke-11 dikatakan, dari Kejadian 39 seterusnya, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah, ya. Jadi Yusuf itu satu kali datang masuk ke rumah untuk melakukan pekerjaan. Sekalipun di situ dikatakan jelas tidak ada seorang pun. Nah, di sini saya mendapatkan pengertian bahwa Yusuf itu punya karakter yang baik, ya. Bagaimana dia itu punya sifat rajin, kerajinan itu luar biasa dari kehidupan Yusuf. Sekalipun gak ada orang yang ngawasin, Yusuf tetap rajin, dia tetap bekerja seperti biasa, ya. Banyak orang itu kan yang rajin, banyak orang yang semangat kalau ada orang lain yang lihat, ya. Nah, Yusuf enggak, walaupun enggak ada yang lihat, dia tetap rajin, dia tetap melakukan tugasnya. Saya ingat pegawai saya, waktu pertama kali kerja, wih itu semangatnya, ya, bosnya aja minder mungkin kan. Datangnya pagi, baru datang, semua mobil dicuci. Setiap hari mobil dicuci sampai kita bingung. Ya nggak usah tiap hari dicuci gitu kan. Nah setelah jalan seminggu, 2 minggu, sebulan, baru ketahuan sifat aslinya, ya kan? Ternyata itu cuma pencitraan kalau zaman sekarang ya, pencitraan aja, bukan karena dia rajin gitu kan. Nah kalau orang yang rajin itu digambarkan kalau saudara lihat dari 2 Timotius 2 ayat 6 itu digambarkan seperti seorang petani. Petani yang bekerja keras, ya. Arti bekerja keras di sini adalah rajin. Karena pengertian rajin itu orang yang giat bekerja itu rajin. Orang yang sungguh-sungguh bekerja itu artinya rajin, ya. Orang yang petani yang bekerja keras, mereka yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi orang yang punya kerajinan, kalau saya mungkin tafsirkan dengan bahasa lain, pengertian lain, orang yang rajin itu yang akan menikmati hasil, ya. Dan kalau dalam gambaran di situ adalah seorang petani akan menikmati hasil pertama. Hasil pertama itu biasanya hasil yang terbaik lah. Makanya biasanya kalau kita ada istilah namanya buah sulung, ya kan? Buah sulung itu sesuatu yang terbaik kita kasih buat Tuhan. Jadi sesuatu yang terbaik itu akan menjadi milik kita kalau kita hidup punya karakter rajin. Lawan dari rajin itu males. Kalau males itu kadang ya kalau nggak ada yang ngawasin ya udah. Nah, kita harus punya kerajinan di sini. Hidup harus rajin, harus semangat, harus mau bekerja keras, harus ulet, harus tekun, ya. Nggak gampang menyerah. Petani itu walaupun ada panas, hujan, ya, ada angin, ada apa, dia tetap tekun, dia tetap menabur, menanam, menyiram, menjagain, ya kan?
Jadi nggak terpengaruh. Jadi nggak lagi ini males lah nggak usah nabur ya kan. Lagi ini males lagi hujan lah nggak usah dikasih apa pupuk dan sebagainya. Akhirnya ya nggak jadi ya kan. Jadi petani itu menggambarkan orang yang hidup rajin ya. Nah, jangan kita kerja kadang datang semaunya, kadang lagi moodnya bagus kita semangat ya, lagi males kita kadang nggak datang ya kan, lagi semangat kita ngejar target, lagi enggak kita nggak ngejar target ya, nggak akan berhasil ya, kita nggak akan bisa mencapai posisi seperti Yusuf, mencapai posisi yang puncak. Jadi perlu kerajinan. Kalau saudara lihat salah satu gerai ya, makanan yang terkenal siap saji di seluruh dunia, yaitu Kentucky Fried Chicken, ya kan? Pernah kan? Siapa yang pernah makan Kentucky Fried Chicken? Boleh angkat tangan. Waduh, ya kan kalau yang belum pernah nanti dibeliin sama Pak Victor ya, tenang aja. Nah, itu kan sejarahnya saudara tahu. Itu yang bikin adalah Colonel Sanders, ya kan? Dia mulai usahanya umur 65 tahun loh, saudara. Udah boleh dikatakan umur yang nggak muda lagi. Umur 65 tahun dia baru coba menawarkan resep ayamnya itu. Dia pakai mobilnya yang tua itu yang butut, dia muter-muter Amerika, nawarin ke restoran-restoran tuh. Dia punya resep tentang ayam goreng ini. Dia ditolak 1009 kali. Ada di sini yang kerja ditolak 5 kali langsung pundung, ya kan? Ini 1009 kali ditolak. Tapi dia nggak putus asa. Dia terus lakukan dengan rajin, giat, tekun. Dan akhirnya dia bisa sukses. Kentucky Fried Chicken bisa ada menjadi satu makanan siap saji yang hampir ada di seluruh dunia. Itu karena Colonel Sanders itu punya karakter ini, kerajinan. Jadi penting, ya kan? Saudara harus punya sifat kerajinan. Saya percaya orang yang rajin itu berjalan satu langkah di depan orang lain. Ingat ya perkataan saya. Orang yang rajin itu berjalan satu langkah di depan orang lain. Nah, ayat 12 katakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar dan seterusnya. Jadi di sini Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa ada satu karakter yang ternyata luar biasa ya dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dia tahu persis ya apa yang dipercayakan oleh Tuan Potifar kepada dia. Bahwa dia dikasih kekuasaan untuk pegang segala sesuatu. Tapi cuma satu yang nggak boleh, yaitu istrinya. Dan Yusuf pegang kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Yusuf itu adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, ini penting dalam hidup kita. Kalau saudara pengen berhasil, saudara harus bisa dipercaya. Ya. Saya mengalami kondisi yang sama seperti Yusuf. Dalam bisnis saya mulai dari nol, bangun dari nol, ya. Mungkin kadang saya nggak punya modal, tapi karena orang percaya sama saya bisa mengalami kondisi yang semakin baik, ya. Terobosan-terobosan yang saya belum pernah bayangkan sebelumnya. Saudara, kalau nggak punya apa-apa, tapi saudara dipercaya orang, saudara bisa sukses. Tapi kalau saudara, sekalipun saudara punya segala sesuatu, tapi nggak dipercaya sama orang, saudara akan sulit untuk bisa berhasil. Ya, saudara mungkin terkenal orang yang pelit, orang yang sering bohong, ya. Sekalipun saudara punya uang, saudara ngajak join sama orang lain juga mungkin mikir gitu. Kenapa? Karena menurut orang lain itu saudara sulit untuk dipercaya. Makanya ini karakter yang penting. Saudara harus dapat dipercaya. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan ini adalah dapat dipercaya. Jadi ternyata di sini firman Tuhan mengajarkan ya, yang akhirnya itu berarti istilahnya kesimpulannya lah ya, kalau boleh saya ngomong. Kesimpulannya, ujung-ujungnya itu ya, kalau kita mau berhasil ya, di situ konteksnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya, tapi kita bisa terjemahkan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita pengen berhasil dalam karir kita, bisnis kita, pelayanan kita, dalam keluarga, dalam apapun, ujung-ujungnya adalah kita harus bisa dipercaya.
Saudara sebagai kepala keluarga misalkan di sini sering bohong sama anak saudara, saudara nggak dipercaya, ya saudara bisa 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 membayangkan apa yang akan terjadi ke depan dalam keluarga saudara, betul nggak? Jadi ini penting dapat dipercaya. Nah ini karakter-karakter ini yang saya pikir kita harus miliki ya, supaya kita dalam pekerjaan, karir, bisnis bisa mengalami terobosan. Sama seperti Yusuf, dia bisa dipercaya mencapai posisi level top ya. Sekalipun dia itu orang yang tadinya terbuang, seorang budak ya, seorang narapidana, seorang yang terbuang. Dan kita tahu pada akhir hidup Yusuf itu menjadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi orang yang luar biasa. Jadi ini yang mungkin saya bisa bagikan buat setiap rekan-rekan, saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita berlimpah-limpah. God bless you. Kita akan masuk dalam pengumuman. Silakan, Ya, Christine, ya, Victor. terima kasih Pak Rudi. Terima kasih buat firman-Nya. Kedengerannya suaranya? Ya, ya dari Yusuf memang luar biasa ya kalau kita lihat baca Alkitab tentang Yusuf itu luar biasa. Memang seperti itu adanya gitu ya. Ya, terima kasih buat Pak Rudi buat firman-Nya. Sekarang kita pengumuman. Jadi kalau saudara ikut dalam satu jiwa ini sebetulnya di YouTube juga ada gitu ya. Jadi secara live nanti juga kalau saudara perlu mungkin rekaman-rekaman firman Tuhan dari satu jiwa yang minggu-minggu lalu juga saudara bisa lihat lagi, bukan mau tonton lagi bisa dilihat di YouTube GBI Aruna 1. Namanya GBI Sukawarna Aruna 1 di YouTube-nya. Saudara bisa subscribe ya. Saudara bisa lihat-lihat juga firman-firman yang dulu atau saudara mungkin satu jiwa yang dulu-dulu bisa dilihat lagi. Lalu kita juga punya media sosial WhatsApp. Saudara bisa catat nomor-nomornya. Di sini ada Aruna 1 di 08993228 Lalu di Pascal 23 juga ada 0821 20 10 23 23. Kalau saudara perlu informasi seputar ibadah Aruna 1 atau apapun, kegiatan-kegiatan gereja, saudara bisa hubungi WhatsApp ini. Selain itu ada IG, ada Facebook juga. IG-nya sukawarna.aruna1, saudara bisa follow. Di situ ada informasi-informasi tentang kegiatan, tentang apapun yang berhubungan dengan Aruna 1. Saudara juga bisa ikut KUL. Nah, ini nama-namanya. KUL khusus Aruna 1, saudara bisa bergabung. Mungkin kalau hari Selasa, saudara belum ada kegiatan apa, saudara bisa tergabung dalam KUL online ini. Saudara bisa catat, screenshot, di situ ada nama penanggung jawab, ada namanya. Saudara bisa bergabung di KUL ini. Sementara kita masih KUL online ya, karena pandemi mungkin belum mereda sepenuhnya. Kita masih doakan terus. Lalu besok juga ada minggu depan ya, ada Healing Worship Online bersama Gembala kita Pak Niko. Kita bergabung bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mungkin ada yang berbeban berat, ada yang sakit, mungkin ada yang butuh dukungan doa. Saudara bisa hadir dalam Healing Worship Online ini. Tanggal 1 September hari Rabu jam 19. Mungkin ajak juga saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa, kita bersama-sama bergabung dalam Healing Worship Online ini. Nah, pengumuman terakhir adalah tentang ibadah hari Minggu. Sampai saat ini Aruna 1 dan mungkin cabang lain pun belum ada ya, jadi kita dukung doa juga terus supaya pandemi cepat mereda, pandemi kita bisa lagi beribadah bersama-sama di tempat ibadah, ya kita hadir dalam ibadah di ruangan bersama-sama saudara-saudara seiman lainnya. Kita doakan terus supaya ibadah ini bisa ada lagi. Nah, demikian pengumuman malam hari ini. Saya kembalikan.
Ya, thank you Pastor Victor buat pengumumannya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti hubungin ke WA tadi ya, WA Center ya. Oh ya, ini saya mau nyapa dulu juga yang ada di Facebook, rekan-rekan. Cukup banyak yang di Facebook. Saya mungkin akan sapa beberapa nama ya. Ada Wawa, ada Hia Esther, Linawati, ada Samuel, ada Ima, ada Yenti, ada Suprianto, ada Dianto, Cynthia, Agus Hidayat, Susi Ginting, Rendiarto, Kriswanto, An, dan yang lain-lain ya. Kita kasih salam dulu ya buat rekan-rekan yang di Facebook. Haleluya. Thank you ya sudah bergabung. Dan juga buat saudara yang baru pertama kali mungkin ikut Fellowship Satu Jiwa, ya welcome buat semuanya. Selamat datang. Kita di sini satu keluarga ya. Ya, jadi kita sama-sama di sini bisa saling mendukung, menguatkan, mendoakan, sharing juga ya, supaya kita tetap bisa bertumbuh sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, kita akan masuk ke fellowship sebentar. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang mau sampaikan sesuatu, saksikan juga boleh ya, supaya jadi berkat juga buat yang lain. Silahkan, saya kasih waktu. Ada? Silahkan. Oh, ada Tante Lili ya. Tante Lili Ya, silakan. Tante Lili. Shalom Tante. shalom. Ya, shalom semuanya ya. Ya, Ini saya shalom. mau menceritakan mujizat Tuhan yang terjadi bagi saya setiap hari. Mungkin semua pada tahu juga lagi bulan 5 saya pernah sakit dan HB saya sangat rendah yaitu 6,6 dan trombositnya 64. Karena keadaan saya gitu, jadi setiap bulan saya mesti periksa darah. Bulan 6 trombosit tambah turun 51, HB naik 11,3. Terus bulan 6, bulan 7 saya trombosit naik lagi 67, HB-nya 11,3 juga, masih 11,3. Jadi masih belum normal ya. Nah, saya tuh kalau mau periksa darah itu males gitu. Karena nanti hasilnya gini lagi, apalagi lagi 64, ketik ke 51 yang bulan 5 ke bulan ke-6. Aduh, anak saya bilang, kok kenapa jadi turun gitu ya. Jadi saya tuh rada tiap mau periksa ngulur-ngulur. Permulaan tanggal 18, lagi bulan 6 tanggal 21. Lagi bulan 7 anak saya ngomong, Mi, mesti periksa Mi, nanti 2 hari lagi. Saya selalu mundur. Maksudnya karena saya nggak mau turun lagi gitu. Puji Tuhan naik lagi jadi 67, tadi 51 jadi 67, HB-nya tetap 11,3. Nah bulan ke-8 nih, saya ngulur lagi 2 hari lagi, anak saya ngomong juga, Mi kenapa nggak ini? Enggak lah nanti aja kalau bisa bulan depan. Aduh akhirnya teh ngulur-ngulur sendiri. Saya pikir ya nanti diperiksa sekarang periksa. Udah Tuhan saya mau periksa. Kalau misalnya bisa langsung dipanggil orangnya sekarang, ya mau periksa sekarang. Dan saya hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi hasil, saya tidak peduli mau turun mau apa. Pokoknya saya percaya Tuhan tetap memberikan kesehatan. Puji Tuhan kemarin naik dikit HB trombositnya 67.000 jadi 70.000. Meskipun memang masih jauh, yang normalnya 150.000 ya. HB-nya puji Tuhan normal 12,1. Saya tetap bersyukur. Aduh Tuhan, cuma sedikit naiknya ya 67.000 jadi 70. Tapi saya percaya Tuhan, saya apapun yang terjadi saya tetap Tuhan itu akan memulihkan. Banyak yang tanya ke saya, HB trombosit saya cuma 70.000. Karena orang-orang juga yang demam berdarah kalau di bawah berapa tuh mesti langsung diopnam. Rasa lemas, rasa pusing. Sama sekali Tuhan Yesus yang menanggung semua sakit penyakit saya. Saya nggak pernah ngerasa lemes, saya nggak pernah merasa pusing, dan saya malah sekarang lebih giat. Saya masak buat diri sendiri. Saya bikin jus yang saya minum, yaitu buah naga, terus beet, terus apel, pir, terus ada lagi jambu biji. Jadi saya tiap hari itu berapa jus gitu. Terus saya makan angkak juga, minum itu juga, fufang. Aduh saya pikir teh, kalau fufang terus terang mahal ya.
permulaan 220.000 tuh buat 12 bagi 3, 4 hari. 220.000 tuh 4 hari, jadi sehari tuh 55.000. Nah terus udahnya lama-lama saya pikir ngirit aja, jadi saya jadi cuma 2, sekarang 2. Nah terus ada lagi yang angkat, terus ada lagi sari kurma angkat. Saya konsumsi lagi yang itunya. Jadi supaya pupangnya jangan terlalu banyak, soalnya kebayang aja sehari 60.000. Kalau misalnya sebulan berapa itu aja, belum buah-buahan. Buah naga tuh sekarang mahal. Ya kebenaran, semua barang apel itu yang kalau yang benar-benar itu mahal-mahal. Aduh sedangkan saya nggak punya penghasilan, paling dikasih dari anak ya. Jadi saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan cukupkan. Yang itu yang saya ngerasain mujizat tiap hari. Saya tuh nggak pernah ngerasa pusing, nggak pernah lemes. Saya semakin giat, semakin lebih lagi. Saya tetap jemuran. Semuanya bukan karena kuat gagah saya, karena Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Dia yang menanggung segala pusing saya, segala lemes saya. Tuhan itu luar biasa. Saya benar-benar merasakan mujizat saya itu tiap hari. Bayangin ya udah berapa bulan tuh saya di bawah 150.000, cuma 70.000, tapi saya percaya satu waktu Tuhan, waktu yang terbaik, saya kembali normal dan keadaan saya yang MDS itu yang sum-sumnya nggak bisa produksi dengan baik, saya percaya Tuhan akan normalkan, pulihkan dengan sempurna. Dan saya juga bersyukur semua untuk Ibu Gembala ya, Ting Ting, yang selalu ngasih support. Kalau apa-apa terus dia nanya, Tante gimana? Terus saya juga kalau udah ada hasil saya laporan. Ting, saya keadaannya kayak gini-gini gitu. Saya selalu laporan ke dia. Saya tuh udah deket banget ke dia, saya udah utang budi lah saya ke Pak Rudi segala tuh ya, selalu diperhatiin, selalu didoakan terus. Saya bilang, Tuhan terima kasih semuanya, tanpa support ya, tanpa doa, tanpa yang lain. Cuman saya sendiri saya nggak kuat. Tapi saya sungguh sekarang, buktinya sekarang saya, orang-orang bilang seger. Saya tuh sekarang sehat, nggak ada yang kayak yang sakit ya. Padahal HB saya puji Tuhan naik udah normal. Jadi promosi saya itu di bawah masih 70.000 kan, setengahnya 75. Ini aja di bawah setengahnya. Tapi Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan saya semakin lebih lagi mau mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi karena saya ngerasain jiwa saya ya, Tuhan yang memperpanjang terus-terus. Saya tuh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya sudah. Sebenarnya saya sudah lama mungkin nggak ada. Cuman Tuhan ngasih kesempatan, saya tidak tahu apa yang Tuhan suruh saya. Saya mau belajar taat, begitu aja. Dan saya minta juga dukungan doa bagi yang lain. Untuk saya tetap kuat, iman saya tetap kuat, tetap berserah, tetap percaya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Itu aja, terima kasih Pak. Kasih. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya Tante Lili, tetap percaya ya Tuhan beserta dan Tuhan pasti akan pulihkan secara sempurna, tidak ada yang mustahil ya. Amin, amin. Ya, saya percaya. Tante Lili juga kelihatan seger ya, kayak umur 40 tahun, haleluya ya. Semangat amin. Terus puji Tante Tuhan, saya juga suka centil ya. Kalau habis foto selfie saya kirimin ke Ting Ting juga. Ini sekarang saya suka ini gitu. Kayaknya Tuhan supaya kalau ngelihatnya saya sehat gitu kan, orang juga seneng yang doainnya. Tapi kalau saya nemble apa gitu, aduh kasihan banget gitu-gitu, jadi kan gimana. Jadi saya juga supaya memberikan yang lain juga imannya semakin bangkit, semangatnya semakin bangkit, lebih lagi menyala-nyala lagi. Terutama ya semakin dekat ke Tuhan. Amin. Semakin dekat ke Tuhan karena Dialah satu-satunya yang memberikan kepada kita umur yang itu. Amin. Terima kasih. Ya, sehat selalu, terus semangat Tante Lili ya, jadi berkat buat banyak orang ya. Amin. Iya, puji Tuhan, kita juga ikut bersukacita ya. Saya percaya buat semua juga saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan tetap semangat ya. Apapun yang kita alamin, kita percaya bahwa Tuhan pasti ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Lili buat kesaksiannya. Terima kasih juga Pak Rudi ya, dan seluruh keluarga yang terus mendukung saya, terus mendoakan, support terus saya. Ya, terima kasih banget. Ya, tadi Tuhan saya ingat Tante Lili ngomong bukan karena kuat gagah kita ya. Kita nyanyi satu lagu ya. Bukan kuat, bukan gagah. Namun roh Tuhan, bukan kuat,
Ya, ada yang mungkin mau saksian lagi, silakan, saya kasih waktu ya. Nanti kita akan doakan juga. Ada yang masuk ke pokok doa untuk Ibu Wawa ya, untuk matanya. Juga ada kesaksian lagi Bu Fungfung ya, yang sama-sama kita doakan ya. Minggu lalu kayaknya temennya itu namanya Ibu Wacen ya, Wacen, nggak tahu itu ibu atau bapak ya, yang sakit long covid sudah juga dijamah dan disembuhkan ya. Sama-sama kita terus doakan. Puji Tuhan. Ada lagi sekirakan? Ya, kalau gak ada kita akan sama-sama berdoa ya. Kita akan doakan untuk Ibu Wawa nanti ya. Tante Lili juga kita akan sama-sama doakan. Ingin selalu merendahkan syukur kita di hadapan Tuhan malam ini, saudara. Apapun keadaanmu saat ini, katakan kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kiralah bala 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 bala. Sikiralah bala 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 bala. Syaralah bala 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 bala. Malam ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Ibu Wawa yang matanya mungkin sedang terganggu kesehatannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus menjamah mata dari Ibu Wawa Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus sehingga matanya boleh sehat kembali.
Tuhan, kami berdoa juga untuk Tante Lili. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga Tante Lili boleh semakin baik, semakin sehat. Kami percaya trombositnya akan Tuhan pulihkan normal dalam nama Yesus, dan Tante Lili bisa menjadi kesaksian yang hidup buat banyak orang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Biar sukacitamu penuh atas Tante Lili dan keluarga besarnya semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Jiwa Tuhan, yang jari tengah tangan kanannya kaku Tuhan, yang sakit saat ini Tuhan jamah. Untuk Ibu Jiwa mungkin bisa pegang bagian yang sakit saat ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kami berkatakan sembuh saat ini. Untuk jari tangannya yang sakit kami berkatakan saat ini di dalam nama Yesus Tuhan, jamah sembuhkan saat ini Tuhan, kembali normal dalam nama Yesus. Bilur darah Yesus sembuhkan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Tuhan limpahi dengan anugerah kasih setia Tuhan. Dan biarlah apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Biar anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Agustus ini, buat ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Keluarga demi keluarga semuanya penuh dengan anggur yang baru, sukacita dalam Tuhan. Dan semua anak cucunya diberkati di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, berkati terus juga gerejamu biar jadi berkat buat banyak orang, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Dan kami juga berdoa buat kota dan bangsa ini Tuhan, limpahi dengan keselamatan, dengan kuasa curahan Roh Kudus-Mu, sehingga di era Pentakosta ketiga ini kami boleh melihat tuayan yang besar terjadi atas Indonesia. Nyatakan kemurahan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia, pemerintahan yang ada, berkati tim medis, keamanan semuanya Tuhan, dalam perlindungan, penyertaan dan berkat Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dan mana Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. Pak Hakim, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan kesehatan. Tuhan memberkati Pak Heru, Elisa, Terima kasih Pak Rudi. Ibu Liwa, ya, ada semuanya, Ibu Sejawati, God bless you, ya, Pak Gunawan, Pak Victor, Jiwawa, God bless semuanya, Ibu Heni, ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Happy. Berkati ya. Happy. Pak Lukman, John, Pak Hadi, Bukan, Vivi, Pak Hari, dan anugerah-Mu Deri melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus selalu kebaikan-Mu. Amin. Bu Rosnani, Bu Yustiana, Bu Yustini, Tuhan memberkati. Dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. God bless semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.